Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bima Putra Pamungkas dari Universitas Pelita Bangsa dengan Prodi Teknik Sipil dengan dosen Bapak Purnama Sahrial Pradini STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan ilmu ukur tanah. Kira-kira apa ya yang kita pelajari untuk kali ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ukur tanah, yaitu yang pertama perkenalan dasar, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga satuan ukuran, yang keempat alat ukur, dan yang terakhir adalah peran ilmu ukur tanah dalam lingkungan proyek. Pengertian ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah suatu cabang dari keilmuan geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran atau surveying guna mendapatkan hasil akhir, yakni sebuah peta. Sedangkan geodesi sendiri mencakup kajian dan pengukuran yang jauh lebih luas, bukan hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi di darat, namun juga di udara dan laut untuk berbagai keperluan. Nah, keperluan lain itu yaitu termasuk analisis dan pengambilan keputusan serta perhitungan-perhitungan secara statistik. Itu pun juga sedikit dari ranah geodesi dalam pengukuran dan pemetaan. Nah, ilmu geodesi juga mempunyai dua maksud, yaitu yang pertama maksud ilmiah yang artinya menentukan permukaan bumi, yang kedua maksud praktis untuk membuat bayangan dari sebagian besar atau kecil permukaan bumi yang dinamakan peta. Maksud dan tujuan ilmu ukur tanah. Yang pertama yaitu ilmu ukur tanah berdasarkan cakupan elemen, yang kedua pengukuran ilmu tanah berdasarkan tujuan, yang ketiga ilmu ukur tanah berdasarkan luas cakupan daerah pengukuran. Apa sih yang dimaksud dari ketiga itu? Mari simak berikut ini. Ilmu ukur tanah berdasarkan cakupan elemen alam. Pengelompokan pengukuran dalam kategori ilmu ukur tanah ini terbagi atas beberapa sub-sub bidang diantaranya. Yang pertama adalah pengukuran daratan atau land surveying, yang termasuk dalam kategori land surveying diantaranya pengukuran topografi dan pengukuran kadaster. Yang kedua pengukuran perairan atau marine or hydrographic surveying. Kegiatan pengukuran yang termasuk kategori ini antara lain pengukuran muka dasar laut, pengukuran pasang surut, pengukuran untuk kegiatan pembuatan pelabuhan dan reklamasi. Yang ketiga adalah pengukuran astronomi atau astronomical surveying, merupakan kegiatan pengukuran untuk menentukan posisi di muka bumi dengan melakukan pengukuran terhadap benda-benda di langit. Ilmu ukur tanah berdasarkan tujuan. Yang pertama pengukuran teknik sipil atau engineering survey untuk memperoleh data dan peta pada pekerjaan-pekerjaan teknik sipil. Yang kedua untuk keperluan militer atau military survey. Yang ketiga pengukuran tambang atau mining survey. Yang keempat geologi atau geological survey. Yang kelima arkeologi atau archaeological survey. Ilmu ukur tanah berdasarkan luas cakupan daerah tertentu. Yang pertama yaitu triangulasi atau koordinat segitiga. Yang kedua trilaterasi, koordinat berdasarkan jarak 3 koordinat. Ada lagi poligon, menentukan letak titik di atas permukaan bumi serta posisi relatif. Offset, pengukuran titik-titik menggunakan alat-alat sederhana yaitu pita ukur dan lain-lain. Tachymetry, pengukuran menggunakan alat-alat optis, elektronis dan digital. Pengukuran meja lapangan atau aerial atau udara survei.
remote sensing dan GPS atau Global Positioning System. Dalam pengertian yang lebih umum, bahwa ilmu ukur tanah dapat dianggap sebagai disiplin yang meliputi semua metode untuk menghimpun dan melakukan proses informasi dan data tentang bumi dan lingkungan fisis. Dengan perkembangan teknologi saat ini, metode terrestris konvensional telah dilengkapi dengan metode pemetaan udara dan satelit yang berkembang melalui program-program pertanahan ruang angkasa. Nah, selanjutnya satuan pengukuran tanah. Pengukuran tanah itu ada 3, yaitu ada pengukuran panjang, pengukuran sudut, dan pengukuran luas. Terbagi menjadi satuannya itu tersendiri. Pengukuran panjang menggunakan satuan meter, sentimeter, dan kilometer. Pengukuran sudut menggunakan cara saksagesimal, cara sentisimal, dan cara radial. Yang ketiga, pengukuran luas menggunakan satuan meter sekuar, kilometer sekuar, are, dan hektare. Alat-alat ukur tanah. Pengukuran tanah atau land survey sekarang ini banyak dilakukan oleh para surveyor dalam mengukur dan memetakan suatu wilayah atau tanah. Beberapa berikut alat yang sering digunakan, yaitu yang pertama, total station. Total station merupakan teknologi alat yang menggabungkan secara elektronik antara teknologi theodolite dengan teknologi EDM atau electronic distance measurement. EDM merupakan alat ukur jarak elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik sinar inframerah sebagai gelombang pembawa sinyal pengukuran dan dibantu dengan sebuah reflektor berupa prisma sebagai target atau alat pemantul sinar inframerah agar kembali ke EDM. Yang kedua ada theodolite atau alat ukur sudut. Theodolite adalah alat ukur sudut baik horizontal maupun vertikal, sehingga pada alat ini teropong harus dapat berputar pada 2 lingkaran berskala, yaitu lingkaran berskala tegak dan mendatar. Alat ini juga tergolong alat berkaki 3, yaitu pada operasionalnya harus terpasang berkaki 3 atau statif. Ada lagi water pass atau auto level. Water pass adalah alat ukur menyipat datar dengan teropong dengan dilengkapi nivo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Alat ini tergolong alat penyipat datar kaki 3 atau tripod level. Ada kompas. Pastinya kompas teman-teman nggak asing dong. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Salah satu ujung jarumnya dibuat dari besi berani atau magnet yang di tengahnya terpasang pada suatu sumbu, sehingga dalam keadaan mendatar jarum magnet dapat bergerak bebas ke arah horizontal atau mendatar menuju arah utara atau selatan. Ada lagi meteran. Meteran sering disebut pita ukur atau tape karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Yang terakhir, clinometer. Clinometer adalah alat yang berfungsi menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi suatu objek secara tidak langsung. Dengan clinometer kita bisa mengetahui tinggi atau panjang benda. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan sudut elevasi antara suatu garis datar dan garis yang terhubung pada titik garis tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Peran ilmu ukur tanah pada bidang teknik sipil, yaitu pengukuran tanah sangat diperlukan dalam kehidupan modern, terutama dalam jasa konstruksi, karena istilahnya dipakai untuk contoh memetakan bumi, menyiapkan peta laut dan udara, memetakan batas-batas pemilikan tanah baik perorangan maupun perusahaan dan tanah negara.
merupakan bank data yang meliputi informasi tata guna lahan dan sumber daya alam untuk memperoleh lingkungan hidup, menentukan fakta tentang ukuran, bentuk, gaya berat, dan medan magnet bumi, serta mempersiapkan peta, bulan, planet, dan benda angkasa lainnya. Di bidang teknik sipil pun para insinyur sangat memerlukan data yang akurat untuk pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, lapangan udara, perhubungan cepat, sistem penyediaan air bersih, tanah perkotaan, jalur pipa, penambangan terowongan. Semua itu diperlukan pengukuran tanah yang hasilnya berupa peta untuk perencanaan agar hasilnya nanti bisa benar-benar maksimal, karena kalau terjadi kesalahan pasti akan berakibat fatal. Oke, sampai di sini dulu kawan, kita belajar barengnya. Ada kurang-kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.